Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa ta'sir rabbi tamin bi khair. Alhimna marasyid umurina aidna min syururi anfusina min sayyiati a'malina iftah alaina futhal arifin inna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatik ya arhamar rahimin. Yaqulul Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa ada alaina min barakatihi ila an qala al-kasbu tariqul mursalin. Bekerja adalah profesinya para rasul. Jadi kepada para pemuda, kepada segenap umat muslim, jangan pernah minder untuk bekerja. Jangan pernah minder untuk bekerja. Sekalipun kita seorang ustadz, sekalipun kita seorang kiai, sekalipun kita seorang tokoh, justru karena ketokohan kita itulah kita mesti punya pencarian, mata pencaharian. Kalau kata orang Jawa, dulu Kiai Uzairon sering ngomong, semoga nggak salah ucapan saya, wong ki nek ra mbleto mbleto, kurang lebih begitu. Wong ki nek ra mbleto mbleto. Orang itu kalau tidak bergelimang dengan lumpur, kan orang Jawa, artinya nyawah, kerja panas-panasan untuk dapat sesuatu yang dinafkahkan, maka orang itu pasti bohong nanti. Jadi jangan beragama itu pakai perasaan gitu. Semua itu pakai edukasi, semua itu pakai bimbingan, semua itu pakai ilmu. Jangan pakai rasa-rasa. Masa ustadz dagang, masa ustadz bisnis, masa ustadz kerja, masa. Nah kalau ustadz itu nggak punya mata pencaharian sementara gajinya tidak cukup, ya nanti ujungnya uang donasi dimakan. Ujungnya sedekah-sedekah orang jadi sedekah buat dirinya. Nah, kita hidup itu yang normal aja. Itu, dan gak usah terlalu memperhatikan ucapan orang, pandangan orang. Masa ustadz dagang, masa ustadz bisnis, masa ustadz ini lo nabi, gitu. Pertanyaannya orang yang ngomong gitu ngasih duit apa enggak, ada gitu aja. Maka yang bukan donatur nggak usah ngatur. Iya dah, karena orang tuh nggak ngerti dapurnya kita gitu. Maka kita yang penting kita proporsional aja gitu. Kita nih ustadz, kita nih guru, waktunya ngajar ya ngajar. Di luar waktu itu ya kita. Nah, ya, karena kita hidup di zaman dimana orang ngurusin hati dan pikirannya orang tidak lebih dibayar mahal daripada orang yang ngurusin kakinya orang. Gus Biki pernah nulis itu. Ini zaman dimana kreativitas kaki lebih dihargai mahal dari kreativitas tangan. Dulu kaki nggak ada harganya dulu. Sekarang pemain bola itu loh, dibayar per detik, dia nggak main aja duitnya ngalir terus. Nah dulu itu yang berharga itu adalah pikiran yang dituangkan oleh tangan, sekarang enggak. Itu kita hidup di zaman yang orang joget-joget, orang nyanyi, orang buka aurat, orang menyesatkan pikiran orang menghibur orang, bikin ketawa orang, itu jauh lebih mahal dibanding orang yang memberikan pengajaran terbaik kepada umat. Ya kalau begitu gimana ya? Udah selamatin aja diri masing-masing, nggak usah ngarepin orang dan nggak usah terlalu dengerin orang. Ya, biarin aja. Ustadz statusnya dagang ya nggak apa-apa. Kamu juga nggak ngasih duit gitu aja. Dan kita bukan karena itu, karena kita ini berangkat nih pakai ilmu. Yang penting kita punya santri, kita jagain. Bentar lagi mau ada yang sugro, bentar lagi ada yang kubro,
Alhamdulillah santri kita semua bisa baca kitab. Dakwahnya kita jagain, akhlaknya kita jagain. Selebihnya hak kita untuk kita. Nah, dan kita punya dalil, dan dalilnya adalah setinggi-tingginya dalil bahwa kerja itu, cari nafkah itu, nyari duit itu adalah profesinya para rasul. Nah, ini maka para pemuda jangan malas, jangan malu, jangan gengsi. Justru kalau muda itu nyantai, muda main game, muda main perempuan, muda nyantai itu yang nggak ada contohnya. Begitu nggak malu. Dan kita nyari duit, bilang lu nyari dunia banget gimana sih? Nah, orang tuh kalau nggak ngaji nanti pikirannya tuh kacau. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil petunjuk, untuk apa? Untuk meneladani para nabi. Dalam ayat fabihudahumuk tadi. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahumuk tadi. Ya, ayatnya hafal tapi surat apa itu? Iqtadi. Al-An'am 90. Ini habis cerita tentang nabi-nabi yang banyak. Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Harun, nama-nama nabi semuanya. Lalu Allah bilang ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Para nabi itu adalah orang yang hidupnya Allah bimbing dengan petunjuk yang mereka buat, ikutilah dan jadikanlah mereka sebagai teladan. Dan di antara teladan mereka adalah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan orang yang pertama kali kerja adalah Nabi kita Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam ayat fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Adam itu, iblis itu adalah musuh kamu. Jangan sampai kamu dikeluarkan olehnya dari surga. Fatashqa, nanti kamu susah. Nanti kamu celaka. Nah, maka di dalam tafsirnya fatashqa di sini aitat fi talabir rizq. Nah, nanti kamu kalau tinggal di dunia nanti kamu capek karena rezeki kamu tuh bukan dihantar lagi seperti dulu di surga. Kamu mau apa tinggal petik, kamu mau apa tinggal ambil. Jadi kamu di dunia itu rezeki kamu perlu kamu cari. Nah, sehingga Imam Mujahid rahimahullah taala dalam menafsiri ayat ini beliau menyampaikan, "Hei Adam," kata Allah, "kamu nggak boleh makan roti dicampur dengan minyak zaitun sampai kamu melakukan satu pekerjaan, baru kamu boleh makan itu." Jadi kalau makan enak ya kerja dulu. Kamu main makan-makan aja, punya siapa itu kamu makan? Paham ya? Ya, dalam sebuah asar Nabi Adam alaihissalam saat diturunkan dari bumi, maka Jibril datang kepada Nabi Adam alaihi masalah membawa gandum. Lalu malaikat Jibril memerintah Nabi Adam untuk menanam itu. Lalu oleh Nabi Adam alaihissalam ditanamlah, lalu disirami, lalu dipanen setelah waktunya panen, lalu dikeringkan, lalu ditumbuk, lalu dipanggang untuk menjadi apa? Untuk menjadi roti. Nah, ketika selesai itu semua, maksudnya kan udah dipanggang jadi roti nih. Datang waktu asar. Maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Hei Nabiullah Adam alaihissalam, hei Nabiullah Adam, sungguhnya Allah mengirimkan kamu salam. Dan ia berpesan
kalau sisa waktu sore hari ini sampai maghrib nanti kamu puasa, maka Allah akan ampuni dosamu dan Allah akan memberikan kamu syafaat untuk bisa membela anak keturunan kamu nanti. Maka Nabi Adam puasa dari asar ke maghrib. Namanya udah dipanen, ya enggak, udah ditumbuk, udah dibakar, udah dipanggang, udah siap, tinggal makan apa? Makan roti. Kan lapar kan sore-sore, habis nyawa. Nabi Adam tuh pengen banget makan itu gitu. Beliau pengen ngerasain lagi apakah rasanya ini makanan sama seperti makanan sorga dulu. Maka kata beliau ini, karena itulah orang puasa itu habis asar tuh pengennya makan. Al-walad sirru abi, anak itu akan membongkar rahasia ayahnya. Kalau ayah tukang molor, ya anaknya tukang molor. Nah, dulu ayah kita itu lagi pengen-pengennya makan disuruh puasa. Maka orang puasa itu nanti kalau udah habis asar, kapan maghrib gitu kan, ujungnya ada ngabuburit. Demi apa tuh? Demi nggak kepikiran azan maghrib gitu. Ini dalilnya ngabuburit nih. Dalilnya ngabuburit apa? Nabi Adam disuruh puasa dari asar ke maghrib. Nabi Nuh alaihissalam kana najjara, beliau adalah tukang kayu. Beliau makan dari hasil berkayunya. Nabi Idris alaihissalam kana khayyata, beliau adalah tukang jahit. Nabi Idris itu penjahit, bukan penjahat ya. Walaupun antara penjahit dengan penjahat katanya beda-beda tipis gitu. Karena beda satu huruf doang. Dan biasanya penjahit itu janjinya kapan, jadinya kapan ya. Nama itu kadang-kadang menentukan ya, penjahit, penjahat ya, katanya gitu. Kalau insya Allah, jangan insya Allahnya penjahit. Yang penjahit tuh nggak mau dibayar di awal. Kenapa? Ntar dia ditekan-tekan, ntar ya Pak, biar dia bisa nyantai. Nah, Nabi Adam orang yang pertama kali, yaitu falih jannakuma minal jannati fatashqa. Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Idris tukang jahit. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tukang jual kain. Nabi SAW pernah bersabda, alaikum bil bazzi fa inna abakum kana bazzaza, yakni Al-Khalil alaihissalam. Juallah kain oleh kalian, kata Nabi SAW. Kenapa ya? Karena orang tuh pakai baju semua. Jadi Islam nih nggak anti ekonomi. Karena sungguhnya bapakmu yaitu Ibrahim alaihissalam adalah seorang tukang kain. Jadi orang-orang Cigondewa itu mungkin DNA-nya sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Daud alaihissalam juga sama, tukang pandai besi. Nah, ini seperti yang pernah saya terangkan hari itu dalam tafsir Baghawi. Di sini juga disebutkan, juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Daud itu sering berpura-pura buat reality show kayak Baim itu, dengan penampilan yang orang nggak kenal gitu. Di sana beliau akan ambil suara dari orang bagaimana tentang kepribadiannya dan juga tentang kepemimpinannya. Maka semua orang jawab, wah Daud tuh orang hebat gini-gini. Sampai datanglah Jibril. Ternyata malaikat Jibril yang menyerupai bentuk anak muda. Lalu Nabi Daud alaihissalam tanya, gimana menurutmu Daud? Nah, ini anak muda ini adalah Jibril. Maka kata Jibril yang menyerupai anak muda ini alaihissalam, sungguhnya Daud itu hamba Allah terbaik. Kurangnya cuma satu, dia masih makan harta rakyat, makan dari baitul mal. Padahal orang terbaik itu makan hasil keringatnya, bukan orang ngumpulin duit terus dia ngerasa punya bagian di situ.
Maka pulanglah Nabi Daud alaihissalam ke mihrabnya, tempat ibadahnya, nangis, memohon kepada Allah SWT, lalu minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku satu usaha yang dengannya aku nanti bisa memenuhi keperluan hidupku tanpa mengambil uang rakyat. Akhirnya Allah SWT mengajarkan beliau untuk membuat baju besi. Dan akhirnya besi yang tadinya keras, Allah SWT lenturkan bagi Nabi Daud, sehingga di tangan Nabi Daud besi itu seperti adonan roti. Sebagaimana firman-Nya, wa alanna lahul hadid. Qala azza wa jalla inna san'ata labusil lakum. Ya, beliau jual satu baju besi itu seharga 12.000, seharga 12.000 dinar atau dirham ya. Oh, dinar 12.000 banyak banget. Dirham. Dari situlah beliau makan dan memberi makan keluarganya dan bersedekah kepada yang lain. Jadi ini pelajaran ya yang saya baca dari surat Saba ini tentang kisah Nabi Daud. Kalau kita tuh niat kerja itu untuk memenuhi keperluan kita dan niat untuk bisa juga memenuhi keperluan orang lain, nanti usaha-usaha yang susah bagi orang nanti Allah mudahkan. Maka penting itu niat yang baik. Ya, niatnya apa? Usaha agar kita nggak minta-minta sama orang, agar kita nggak ngarep sama orang, agar kita tidak merendahkan diri kepada orang, agar kita bisa total ke Allah, kita nggak diatur-atur sama orang. Dan niatkan agar kita bisa ngebantu sebanyak-banyaknya orang. Nah, ini Nabi Daud itu minta gitu, ya Allah kalau memang begitu perintahnya kasih tahu dong jalannya, bukan kita nggak mau. Kita pengen gitu hidup nggak ngandel dari kantong orang, kita pengen dari hasil keringat sendiri. Nah itu minta sama Allah. Nanti wa alanna lahul hadid, kalau kita serius minta ke Allah, nanti Allah kasih satu usaha yang bagi orang susah bagi kita mudah. Dan tapi jalanin, ntar duit udah banyak jangan pelit. Nah, duit udah benar-benar banyak, udah tuh duit-duit yang dari rakyat, duit-duit yang dari umat jangan pernah dipakai lagi. Cukup ambil dari hasil bisnis. Dari hasil bisnis itu kita penuhi keperluan kita dan keluarga, lalu kita sedekahkan sebagiannya lagi untuk modal. Yang dari rakyat, dari umat yang ngasih kita tanpa ada jerih payah dari kita, itu kembaliin lagi ke umat. Nanti kalau kita serius pasti Allah kasih itu. Nah, jangan udah dapat dari bisnis, dapat dari amplop, dimakan semua, pelit. Nah, itu nanti Allah susahkan lagi, Allah sulitkan lagi bisnisnya. Jadi Nabi Daud juga seorang pengusaha. Nabi Daud juga sebagai seorang profesional, pembuat baju besi. Nabi Sulaiman alaihissalam juga sama. Beliau itu tukang apa? Tukang bikin keranjang. Kana yasnaul makatil minal khus fa yaqulu min dzalik. Beliau tuh tukang bikin keranjang yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Ya. Nabi Zakaria alaihissalam kana najjara, juga tukang kayu. Tuh. Nabi Isa alaihissalam kana yaqulu min ghazli ummih wa rubbama kana altaqit as-sumbulah fa yaqulu min dzalik wa huwa nau'u iktisab. Nabi Isa alaihissalam itu makan min ghazli ummi. Ghazal ini ya, dari hasil menganyam ibunya. Jadi Siti Maryam itu punya usaha menganyam. Kadang-kadang beliau juga ngambilin apa? Asumbulah. Sumbulah ini apa? Tangkai-tangkai pohon itu. Kayak aku min dzalik wa huwa nau'u iktisab. Coba bentar. Ghazal itu tahu saya itu.
Tadi nggak sempat kebaca mas saya. Tadi yang lain kebaca. Iya, sumbulah itu ini kan tangkai apa tuh? Tangkai palawija, bukan tangkai pohon, tangkai palawija tuh. Masalah itu kan amal fisabilillah kamatil habbah ambatat sab'a sanabil. Yang gini-gini itu tuh namanya sumbulah. Ya dulu min ghazli ummi. Takutnya artinya salah. Ya, intinya Nabi Isa juga punya pekerjaan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menjadi penggembala kambing. Itu yang pernah beliau ceritakan. Dulu aku adalah seorang penggembala kambing miliknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan tidak ada Allah mengutus seorang penggembala kambing miliknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan tidak ada Allah mengutus seorang nabi. Allah SAW dulu diceritakan oleh oleh sahabat Sa'ib ibni Abi Sa'ib, Nabi SAW dulu pernah bersyirkah dengan aku, dan beliau adalah teman syirkah terbaik. Nggak pernah berdebat sama saya, nggak pernah bertikai, nggak pernah bikin susah, nggak pernah. Dulu pernah syirkah apa itu? Fil Adam, di dalam kulit binatang. Ya, mungkin dibuat jadi baju, mungkin dibuat jadi dan lain sebagainya. Nabi juga pernah berakad muzaraah. Ini semua diceritakan bahwa bekerja mencari uang itu adalah gaya hidupnya, profesinya para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi beragama ini jangan pakai perasaan. Para nabi-nabi hebat itu juga punya pekerjaan. Ya. Agar kita tidak berharap kepada orang lain dan kita bisa berjuang dengan harta yang kita miliki. Khususnya untuk para pemuda, jangan malas, apalagi ini jujur, dirasa tidak dirasa, diakui tidak diakui, bahwa zaman setelah COVID itu memang ekonomi itu lebih terpusat kepada sebagian kelompok kecil orang-orang kaya di dunia ini. Maka dari sekarang mulai belajar tentang ekonomi, minimal ekonomi pribadi dan keluarga. Dan basisnya paling enak itu udah emas perak, itu udah paling enak. Dinar dan dirham. Ya, dari sekarang yang punya uang nabung emas perak. Di waktu yang sama kerja yang benar. Biar ada yang ditabung. Mau nabung emas perak nggak punya duit, sami mawon. 2. Yang ketiga, bisnis, belajar. Ya, tadi seperti dari semua kisah tadi yang termasuk paling banyak duitnya Nabi Daud. Ya, karena beliau bikin dan dijual, bikin dan diusahakan. Bedanya pedagang sama pengusaha usahanya jalan, orangnya jalan-jalan tuh pengusaha. Kalau pedagang tuh sama aja seperti pekerja. Kata Nabi SAW, sungguhnya 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di usaha. Ya, jadi yang ketiga usaha. Tadi yang kedua kerja yang serius. Ya. Kerja yang serius. Yang pertama tadi apa? Dan paling enak selepas saya pelajari ya tentang emas dan perak. Kita tahu nanti harga duit kita dan akhirnya kita tidak konsumtif. Kalau dulu apa-apa belum punya uangnya kita ngutang enggak, sekarang justru dengan emas kita nahan diri. Begitu. Jadi
ini kesempatan yang baik mumpung masih muda. Itu kata Ustadz Abu Syauqi, ini seorang pengusaha besar. Kalau menjadi pengusaha itu diupayakan sebelum 30 tahun pernah bangkrut berulang kali. Mumpung. Ya, kalau udah 30 ke atas nih seperti saya nih mikirnya udah panjang. Kenapa? Karena keperluan anak, keperluan keluarga, keperluan pesantren, biaya hidup udah tidak murah. Maka sebelum berkeluarga itu harus pernah bangkrut. Umur-umur masih muda sebelum 30 itu harus pernah bangkrut. Bisnis. Jatuh bangun di dunia bisnis. Ustadz Abu Syauqi ngedidik anaknya Syauqi dan yang lain. Mau sekolah di mana aja diiyain. Anaknya sekolah di Jerman, anaknya sekolah di Amerika, nggak apa-apa. Tapi pulang harus jadi pengusaha. Kok ngelamar pakai ijazah yang kamu belajar? Saya sobek, kata beliau. Kenapa? Karena beliau sangat memahami dan terlatih. Dan beliau bukan dari keluarga pengusaha, semuanya dari keluarga pekerja. Ayahnya banker, juga TNI kalau nggak salah ya. Pokoknya keluarganya banyaknya PNS, beliau nggak mau. Kenapa? Karena beliau memahami bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di usaha, dan semua orang-orang kaya di dunia ini adalah pengusaha. Untung Desem Waringin, yang punya Jarum, yang punya semuanya pengusaha. Ya, semuanya pengusaha. Siapa yang punya Tesla? Elon Musk. Semua Yahudi juga pengusaha, Cina pengusaha. Ya, siapa yang nggak jadi pengusaha susah mau kaya, begitu sunatullahnya. Dan itu ucapan nabinya, bukan nggak percaya sama Allah, bukan, tapi begitu sunatullahnya. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di usaha. Wal usyru fil mawashi, sisanya ada di dalam berternak. Sisanya ada di dalam berkebun. Nah, itu tetap aja yang kaya sama pengusaha. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, hidup dengan agama ini bukan dengan perasaan, tapi dengan data, dengan edukasi, dengan ilmu. Kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, jangan pernah ngerasa nggak pantas kita sebagai ahli agama lalu bekerja, lalu keluar keringat untuk bisa menghidupi kita punya keluarga, untuk kita berbisnis. Yang penting hak-hak Allah kita penuhi, hak Rasul kita penuhi, hak-hak yang dibebankan kepada kita jalankan. Selebihnya tidak ada yang boleh ngatur kalau bukan donatur. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.